Kawan baik, salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhir-akhir ini kita terus-menerus disuguhi berita, informasi, dan tontonan mengenai kasus-kasus korupsi. Dari mulai kasus Timah, kasus Menara BTS Kominfo, kasus KPK menyelidiki kelanjutan dari TPPU-nya Sekjen Mahkamah Agung. Jadi banyak sekali kasus-kasus korupsi itu. Padahal pasca reformasi ya ada lembaga KPK untuk memperkuat pemberantasan korupsi tersebut. Toh korupsinya bukan malah berkurang, sepertinya terus bertambah. Termasuk korupsi di kalangan kepala-kepala daerah ya. Contoh terakhir ya Gus Muhdor Bupati Sidoarjo itu. Nah kawan baik semua, tentu saja kita ingin bertanya-tanya ya, kok bisa ada kasus seperti itu? Dan yang paling mencengangkan, paling memprihatinkan, paling menyedihkan, apa yang menjadi berita persidangan dari kasus mantan Menteri Syahrul Yassin Limpo, di mana korupsi tidak hanya melibatkan atau berhubungan dengan Syahrul Yassin Limpo-nya sendiri, kita sebut SYL, tetapi juga melibatkan para pejabatnya, maupun yang paling ironis adalah melibatkan keluarga terkait dengan kebutuhan-kebutuhan, keinginan-keinginan maupun kepentingan keluarga SYL sendiri. Ya, kawan baik semua bisa membaca atau menonton apa saja yang menjadi contoh yang secara terbuka ya disampaikan oleh mantan-mantan anak buahnya Kementan. Tentu saja kita harus selalu memegang asas presumption of innocence. Artinya asas praduga tidak bersalahnya seorang Syahrul Yassin Limpo. Sampai kemudian vonisnya itu, putusan pengadilan itu berkekuatan hukum. Karena hasil dari persidangan itu di pengadilan tingkat pertama, di pengadilan negeri atau pengadilan tipikor, kemudian naik ke pengadilan tinggi di tingkat provinsi, naik kemudian kasasi ke Mahkamah Agung, kemudian ada lagi celah kalau tidak bisa menerima putusan itu dengan menghadirkan atau menunjukkan novum atau bukti-bukti baru melalui peninjauan kembali. Jadi anggap saja ya vonis atau bersalahnya SYL itu kita tunggu dari putusan peninjauan kembali atau kasasi di tingkat Mahkamah Agung apabila memang SYL divonis bersalah. Tetapi yang kita concern adalah apa yang menjadi informasi selama persidangan, bagaimana keluarganya ya terdampak atau mendampakkan diri di dalam posisi jabatan ya SYL sendiri. Ya, dari mulai renovasi rumah sendiri yang diakui sebagai renovasi rumah dinas, dari mulai ultah, dari mulai umroh, dari mulai cicilan mobil mewahnya, kemudian kebutuhan-kebutuhan anaknya. Nah itu yang menjadi kita itu prihatin semua. Sesungguhnya apa sih yang terjadi? Sebagai pejabat publik, yang menjadi pejabat publik itu kan orangnya, ya, bukan keluarganya. Ini kan ilmu yang sangat basic. Jadi yang menjadi Menteri Pertanian itu adalah SYL-nya, bukan istri, anak, maupun cucu, maupun menantu. Ya, jadi keterlibatan apabila memang benar, ya,
keluarganya dalam kaitan permintaan uang atau pemerasan atau desakan, itu tidak bisa dibenarkan baik secara moral maupun secara legal. Jadi apa sesungguhnya yang terjadi, ini yang membuat pasti netizen juga terbelalak dan terbingung-bingung. Nah, itu yang pertama. Jadi kalau kawan baik semua punya pasangan, ya, pasangannya tersebut menjadi pejabat publik, jangan cawe-cawe dalam urusan pasangan tersebut, ya. Jadi biarkan saja dia bekerja dengan baik. Jadi kalau punya suami atau punya istri, dia menjadi pejabat publik, menjadi menteri, menjadi dirjen, menjadi direktur. Nah, pasangan itu nggak bisa serta-merta ikut-ikutan ngurusin pekerjaan suaminya, apalagi mentransaksikan atau menakut-nakuti anak buah suami atau anak buah istri yang menjadi pejabat publik tersebut. Itu kan rule of game-nya itu, aturan mainnya itu memang seperti itu. Apalagi pasangan aja nggak boleh, apalagi anak-anak kawan baik semua harus dididik bahwa mereka tidak boleh, ya, tidak boleh memanfaatkan jabatan orang tuanya untuk ikut cawe-cawe dengan syarat, ya kan, dengan syarat kalaupun terpaksa ikut, itu mengikuti prosedur yang berlaku, regulasi yang berlaku. Tetapi tetap saja nanti ada disebut sebagai conflict of interest. Ya, anaknya SYL ikut bisnis di Kementerian Pertanian misalkan. Nah, itu tetap ada potensial atau ada prasangka conflict of interest, konflik kepentingan. Karena dianggap tetap aja walaupun mungkin anaknya tidak memanfaatkan, mengikuti prosedur yang resmi, mentaati seluruh persyaratan, tetap saja ketika menang akan dicemooh, ya pantas saja menang, orang bapaknya menjadi menteri, kira-kira begitu tuh, ya. Kalau bisa, ya biarkan saja orang lain yang ikut terlibat dalam misalkan pengadaan barang dan jasa dan lain sebagainya, itu. Nah, yang kedua, ya. Jadi kalau pertama itu kesadaran si pejabat publiknya sendiri, yang kedua kesadaran anak buahnya, para pejabat publik tersebut. Kalau perintahnya tidak masuk akal dan melanggar aturan, wajib hukumnya, ya, para anak buah, para staf, para pekerja di kementerian tersebut atau di institusi publik tersebut menyampaikan kepada atasan yang memberikan perintah bahwa Pak, ini melanggar aturan, Bu, ini tidak mungkin. Dari mana saya bisa mengumpulkan dana, ya, sejumlah itu kalau misalkan harus melanggar, saya takut. Nah, ketakutan itu nanti akan mencegah, ya, akan mencegah dari seorang sekjen, dirjen, direktur, kasubdit, kabag, sesditjen, itu bisa mencegah sekaligus mengingatkan dan menyelamatkan atasan yang menjadi pejabat publik tersebut. Gitu. Tapi memang membantah atasan itu kadang-kadang ilmunya itu harus tinggi karena bisa berpengaruh terhadap pendapatan dan jabatan. Bisa dicopot, kira-kira gitu. Jadi ilmu menolaknya, ilmu mengingatkannya itu harus tingkat tinggi sehingga mendapat trust dari atasannya, sehingga atasannya itu berkesimpulan, oh, para staf saya ini ingin menyelamatkan saya, mencintai saya, makanya mereka ngingetin saya supaya saya tidak boleh melakukan ini. Gitu. Jadi itu tuh. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, kan kita ini ada lembaga pengawasan. Ya. Institusi publik itu secara periodik menjadi objek pemeriksaan. Baik di internal kementerian ada yang namanya Inspektorat Jenderal. Kemudian ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Bahkan ada BPK. Celakanya,
beberapa oknum BPK-nya juga ikut bermain. Konon, patut diduga, tapi yang pasti beberapa anggota BPK itu juga menjadi pasiennya KPK, pasiennya Kejaksaan Agung, anggota-anggota BPK-nya. Jadi bagaimana mungkin ya anggota-anggota lembaga atau institusi pengawasan mengawasi perilaku negatif di lembaga publik yang lain apabila ada oknum-oknum pengawasan yang juga bertransaksi. Ya. Nah, ini. Jadi cara memperbaikinya 3 tadi. Kesadaran dari sang pejabat publik sendiri dan keluarganya, kesadaran para staf, ya, pejabat karir di institusi publik tersebut, dan yang terakhir pentingnya penguatan lembaga dan orang-orang di dalam institusi pengawasan dari mulai BPK, BPKP, Irjen, ya, sampai Inspektorat Jenderal di tingkat daerah, ya. Itu biasanya ada inspektorat juga. Nah, kalau inspektoratnya jebol karena satu korps juga mencoba menutup-nutupi, tapi kemudian terbongkar, kalau kemudian Inspektorat Jenderalnya juga bermain, kalau BPKP-nya juga bermain, BPK-nya juga bermain, ya wassalam. Artinya penanganan kasus korupsi ini tidak akan pernah berhenti. Tapi mudah-mudahan ke depan ada masa depan yang cerah tentang kesadaran untuk tidak korupsi. Demikian kawan baik. Terima kasih.